go yard. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis dan penyajian data 3 dari mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama, analisis faktor. Tujuan utama dari analisis faktor adalah mendefinisikan struktur suatu data matrik dan menganalisis struktur saling hubungan atau korelasi antar sejumlah besar variabel, yaitu test score, test item, jawaban kuesioner, dengan cara mendefinisikan satu set kesamaan variabel atau dimension dan sering disebut dengan faktor atau komponen. Dengan analisis faktor, peneliti mengidentifikasi dimension suatu struktur yang kemudian menentukan sampai seberapa jauh setiap variabel dapat dijelaskan oleh setiap dimension. Begitu dimensi dan penjelasan dilakukan, yaitu data summarization dan data reduction. Kemudian analisis conjoint. Analisis conjoint adalah teknik multivariat yang khusus digunakan untuk memahami bagaimana responden mengembangkan preferensi terhadap suatu produk atau jasa. Hal ini didasarkan bahwa konsumen menilai produk real atau hipotesis dengan cara mengkombinasikan jumlah nilai dari masing-masing atribut yang terpisah. Utilitas sebagai ukuran nilai dalam analisis conjoint bersifat subjektif, judgment, preferensi unik dari setiap individu. Analisis conjoint menghendaki peneliti membangun satu set produk atau jasa, baik real atau hipotesis, dengan cara mengkombinasikan level dari setiap atribut. Jadi pada intinya analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana persepsi responden terhadap suatu objek yang terdiri atas satu atau banyak bagian. Di dalam riset pemasaran, analisis conjoint digunakan untuk mengetahui bagaimana preferensi konsumen terhadap berbagai desain produk. Kemudian analisis cluster. Tujuan analisis cluster adalah mengelompokkan objek atas dasar karakteristik yang dimiliki. Analisis cluster mengelompokkan objek, yaitu responden, produk, atau entitas lainnya, sehingga masing-masing objek mempunyai kemiripan dengan yang lain dalam suatu klaster. Hasil klaster suatu objek harus memiliki internal homogenitas dan memiliki eksternal heterogenitas yang tinggi juga. Jika pengelompokan berhasil, maka objek dalam suatu klaster akan saling dekat satu sama lain. Jika diplot secara geometri dan klaster yang berbeda akan saling menjauh satu sama lain.